mengatakan tidak ada tempat yang bisa ia terima dan juga menerimanya selain kota Bandung ini, yang sudah seperti rumah keduanya. Tulisan I Love Kosin dari para bobotoh menandakan betapa cintanya bobotoh terhadap Sinta Wechai Hatta Ratanakol. Dalam kondisi line up tidak ada nama Zainal Arif, tapi tidak menutup kemungkinan Zainal Arif akan tampil di babak kedua. Kita lihat bagaimana Menpora Andi Malarangeng sudah tiba di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung, didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf untuk memberikan bola kepada wasit Yandri. Kesebelasan Maman Abdurrahman dan juga tidak lupa ada Hamka Hamzah. Ucapan terima kasih kepada Sinta Wechai Kosin Hatta Ratanakol. Juga gawang yang tampil begitu memukau tentunya bersama dengan Persib Bandung. Seakan bagaimana bobotoh tidak rela untuk melepas kepergian pemain yang sudah menjadi pujaan hati dari para bobotoh di kota Bandung. Dan inilah dia Persib Bandung hasil pelatih Jaya Hartono. Ya, kita lihat susunan pemain yang diturunkan oleh pelatih Jaya Hartono. Sinta Wechai Hatta Ratanakol akan menjadi jaga gawang. Dan ini adalah penampilan terakhir bagi pemain asal Thailand ini. Gonzales dan juga Budi Sudarsono berada di depan. Sementara ini Persisam Putra Samarinda asuhan pelatih Aji Santoso. Ya, Persisam hari ini akan kembali bermain dengan formasi 4-4-2. Dan kita lihat di sini Wawan tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister. Di depan ada duet Pipa Tomkaya dan Danilo Fernando didampingi oleh Lee Chong Go So. Meraih medali emas pertama di luar kandang pada arena SEA Games. Kick off babak pertama. Bola yang cukup deras tadi diberikan shootnya tadi kepada Choi Dong-soo. Tadi Choi Dong-soo, pemain asal Korea, ikut meramaikan pentas sepak bola Indonesia dalam Jarum Indonesia Super League. Lebar ke dalam kali ini bagi Persisam Putra Samarinda. Gilang Angga Kusuma hampir tak pernah tergantikan perannya di posisi bek kanan dari Persib Bandung. Kembali kali ini memainkan bola dari kaki ke kaki yang dilakukan tadi oleh Saiful. Kali ini bola dikuasai oleh Hilton Morera. Choi Dong-soo. Masih ada Choi Dong-soo, Pipa Tomkaya membuka ruang. Masih Pipa Tomkaya kali ini. Kembalikan kepada Choi Dong-soo, ada Christian Rene Martinez. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, sebuah aksi yang cukup memukau dari Christian Rene. Bagaimana dia tadi mampu mematahkan satu serangan yang baru saja dibangun oleh para pemain Persisam Putra Samarinda. Inilah dia Sony Kurniawan yang juga pernah membela Persib Bandung. Bobby Darwis dan juga Jaya Hartono, mantan punggawa tim nasional Indonesia. Saiful Lewanusa tadi terlepas bola. Christian Gonzalez kali ini masih memainkan bola dari ke kaki, dan inilah dia Hilton Morera. Mudah saja bagi penjaga gawang Wawan Hendrawan. Kedua tim baru satu kali bertemu dalam pentas sepak bola Indonesia, di mana pertemuan pertama mereka terjadi di putaran pertama Jarum Indonesia Super League, tepatnya pada tanggal 19 Januari 2010. Ketika itu Persisam Putra Samarinda unggul 2-1 lewat gol dari Ronald Fagundes dan juga Zainal Arif. Sedangkan gol dari Persib Bandung dicetak oleh Christian Gonzalez. Pertandingan ini pun juga menjadi pertandingan reuni bagi pilar dari kedua tim, di mana Persib Bandung memiliki Christian Gonzalez yang cukup lama bermain bersama Danilo Fernando dan juga Ronald Fagundes di Persik Kediri. Dan juga tidak ketinggalan ada seorang nama Budi Sudarsono.
Lebar ke dalam kali ini, Miladia Zainal Arif, mantan pangeran biru. Yang kali ini membela Persisam Putra Samarinda. Ada sebuah pelanggaran yang terjadi. Ya, kita melihat ambisi dari Persisam untuk memperbaiki rekor tandangnya. Mereka tampil terbuka dan langsung mengambil inisiatif penyerangan. Dan kita terlihat beberapa kali pemain-pemain Persisam bisa memasuki daerah terlarang dari Persib Bandung. Atep kali ini diambil oleh Ahmad Sambiring Usman. Cukup baik Ahmad Sambiring Usman. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Hilton Moreira. Miladia Ahmad Sambiring Usman. Gelandang bertahan. Menjadi kekuatan Aji Santoso musim ini. Saiful Lewanusa. Fandi Mohtar. Hamka Hamzah. Handball tadi Christian Rene Martinez. Walaupun agak sedikit terlambat. Ya, kita melihat di 4 menit pertama bagaimana Putra Samarinda mencoba untuk langsung memberikan tekanan kepada Persib Bandung. Dan ini sebagai salah satu upaya dari pelatih Aji Santoso untuk setidaknya bisa mencuri gol lebih awal. Dan kita lihat pada saat ini memang belum ada tekanan-tekanan yang bisa diberikan oleh para pemain Persib ke gawang atau ke area pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Gilang Angga Kusuma. Penyelamatan tadi dari Fandi Mohtar. Lebar ke dalam bagi Persib Bandung. Kembali kali ini Gilang Angga Kusuma. Umpan. Inilah dia kapten kesebelasan Hamka Hamzah yang juga menjadi top skor sementara bersama dengan Ronald Fagundes bagi Persisam Putra Samarinda dengan 4 golnya. Ya, penyelamatannya cukup bagus dari Hamka Hamzah yang diberikan sebagai tanggung jawab penuh sebagai kapten dan merupakan pemegang kartu kuning terbanyak untuk Persisam, yaitu sebanyak 42. Nadi, salah seorang pilar baru kekuatan dari Persib Bandung yang dipercaya tampil oleh pelatih Aji Santoso. Wawan Hendrawan akan melakukan dengan gawang bagi Persisam Putra Samarinda. Dalam 3 pertandingan terakhir yang dilakoni oleh Persisam Putra Samarinda, mereka berhasil mendapatkan 4 poin. Lewat 1 kali kemenangan dari PSPS Pekanbaru, hasil draw dengan Persija Jakarta dan kalah dari Sriwijaya FC. Percobaan Danilo Fernando. Iya, satu kerjasama yang cukup bagus dan cukup rapi diperlihatkan para pemain Putra Samarinda. Iya, berawal dari Ronald Fagundes, berikan umpan kepada Danilo Fernando. Masih lemah dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Danilo sempat mengecoh penjaga gawang Sintai Wicai, namun masih bisa diblok. Ya, tidak adanya Haryono agak berpengaruh dalam sektor tengah Persib Bandung, di mana mereka untuk sementara kalah dalam perebutan bola dengan menghadapi gelandang Persisam Samarinda yang begitu punya teknik bagus seperti Danilo Fernando ataupun Ronald Fagundes. Kembali kali ini adalah Saiful Lewanusa. Atep kali ini sudah kepada Christian Gonzalez. Ya, begitu mudah terbaca. Umpan yang tadi diberikan Atep maksudnya kepada Christian Gonzalez. Ya, serangan bertubi-tubi yang dibangun oleh para pemain Persisam memaksa para pemain Persib untuk lebih terkonsentrasi di lini pertahanan. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu tugas yang cukup berat bagi Sinta Wicai untuk bisa
menjaga gawangnya supaya tidak kebobolan di pertandingan penutup. Penjaga gawang asal Thailand ini bersama Persib Bandung. Choi Dong-soo. Ada Gilang Angga Kusuma dan juga Edi Hafid Murtado. Nova Arianto dan juga Haryono tidak bisa tampil di pertandingan malam hari ini. Dua pemain yang seakan-akan tidak tergantikan perannya. Digantikan oleh Edi Hafid Murtado dan juga Munadi. Ronald Fagundes bersama dia dengan Danilo Fernando. Terbaca oleh Christian Rene Martinez. Munadi. Eka Ramdhani. Atep kali ini. Budi Sudarsono. Helton Morera. Masih Helton Morera. Ada Jack Simi. Kembali Budi Sudarsono. Berikan bola kepada Gilang Angga. Ya, sayang sekali. Kita lihat satu upaya penyerangan yang dibangun oleh para pemain Persib. Namun sayang dimanfaatkan dengan baik. Budi Sudarsono tadi memberikan umpan kepada Gilang maksudnya. Namun terlalu deras. Sehingga membuang kesempatan bagi Persib untuk bisa memberikan ancaman yang lebih serius kepada gawang dari Persisam Putra Samarinda. 3 pertandingan terakhir bagi Persib Bandung. Mereka berhasil meraih 6 poin lewat kemenangan mereka 6-1 atas Persik Kediri dan juga 1-3 menang kembali atas Persik Kediri dalam partai tandang mereka dan menyerah 1-2 dari Persebaya Surabaya dalam pertemuan mereka yang berlangsung pada tanggal 14 Februari 2010 lalu. Dan di mana Persib Bandung berusaha keras untuk bisa meraih poin penuh 3 untuk bisa kembali menembus posisi 5 besar. Karena apabila mereka mampu meraih kemenangan di pertandingan malam hari ini, mereka akan menggeser Persija Jakarta di peringkat 5 klasemen Jarum Indonesia Super League. Sebuah peluang dan tipis saja berada di samping kanan dari gawang Wawan Hendrawan milik Helton Morera. Satu set piece yang sangat baik. Kita lihat bagaimana tadi Eka Ramdhani menempatkan bola yang begitu apik. Disambut dengan baik pula oleh Helton Morera. Sayang sekali masih menyamping ke sisi sebelah kanan penjaga gawang Wawan Hendrawan. Sayang sekali memang satu peluang manis dari Helton Morera. Ya, sebuah kerjasama yang cukup apik saya pikir. Hanya saja memang arah tandukan daripada Helton kurang tepat sasaran walaupun Wawan sudah out position. Danilo Fernando, Sony Kurniawan. Balik kali ini Atep. Christian Gonzalez. Ronald Fagundes kali ini. Danilo Fernando. Ahmad Sembiring Usman. Choi Dong-soo. Cukup baik kali ini berikan bola kepada Saiful Leonusa. Saiful Leonusa kali ini mencoba melakukan sebuah drive. Ditutup pergerakannya oleh Gilang Angga Kusuma. Agak terlambat saya pikir Saiful memberikan umpan silang kepada temannya yang sudah menunggu di kotak penalti. Dan kita memang melihat malam hari ini kedua tim sangat bernafsu untuk mencuri gol lebih awal. Sepak pojok bagi Persib Bandung. Inilah dia Helton Morera. Budi Sudarsono baru mencetak 2 gol bagi Persib Bandung. Pelanggaran
Ini menjadikan sebuah posisi untuk tendangan bebas yang bisa dilakukan oleh Hilton Morera ataupun seorang Eka Ramdhani. Berjarak cukup jauh dari gawang Wawan Hendrawan. Tetapi ini merupakan sebuah peluang bagi tim Persib Bandung yang memiliki penembak-penembak jitu dari jarak jauh. Ya, tentunya Persib bisa berharap dari set piece seperti ini, dan Eka Ramdhani memang selalu menjadi salah satu andalan untuk memanfaatkan bola-bola mati. Kita tunggu. Oh, belum menemui sasaran. Ya, sayang sekali. Selain terlalu pelan, arah bola yang ditempatkan oleh Eka Ramdhani masih jauh dari mistar gawang Wawan Hendrawan. Namun yang pasti kita melihat hingga menit ke-14 ini anak-anak Bandung sudah mulai menemukan pola permainannya sehingga mereka sudah bisa merangsek atau bahkan memiliki peluang emas untuk membuat gol. Hanya saja memang sampai saat ini belum berhasil secara maksimal. Buang saja bola tadi oleh Maman Abdurrahman. Sebuah serbuan yang dilakukan oleh Pipa Tongkanya. Edi Hafidz Murtado. Kali bola dikasih oleh Gilang Angga Kusuma. Munadi. Kembali kepada Christian Rene Martinez. Atep kali ini. Hilton Morera. Lalu deras. Ini dia top skor sementara Persib Bandung dengan 8 gol. Hilton Morera. Ya, Hilton selalu menjadi momok bagi setiap lawan karena memang sering sekali merepotkan dan membuat gol bagi kemenangan Pangeran Biru. Gilang Angga Kusuma bagi Persib Bandung. Christian Gonzalez. Bertabur bintang memang duel dari dua tim di malam hari ini. Pemain nasional dan juga mantan pemain nasional berada di skuad dua tim ini. Oh, iya, satu usaha yang lagi-lagi dilakukan dari luar kotak penalti lewat Munadi. Cukup terarah, namun kita melihat bola masih berada di atas mistar. Betul tadi kata Bung Rendra bahwa memang tim ini memiliki pemain-pemain yang cukup berkualitas atau katakanlah kelas 1 untuk di Liga Indonesia. Memang Persisam Samarinda memiliki persiapan cukup bagus. Mereka mendapatkan sejumlah pemain bintang. Bahkan mereka memiliki pemain yang termahal. Dengan 4 pemain mereka membeli seharga 6 miliar. Hanya saja memang di tengah jalan ada sedikit masalah dengan manajemen. Sehingga langkah mereka di kompetisi tersendat-sendat. Adalah dia Persisam Putra Samarinda yang merupakan juara dari divisi utama musim lalu. Dan menjadi tim promosi di musim ini dalam Jarum Indonesia Super League. Dua pelatih juga sama-sama pernah membela Persebaya Surabaya, Aji Santoso dan juga tidak ketinggalan Jaya Hartono. Christian Rene Martinez. Atep kali ini. Ada Jack Simi. Duelnya dengan Hilton Morera. Cukup terbuka permainan di babak pertama ini. Kedua tim memang tampak masih saling menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sebuah penetrasi. Karena memang barisan pertahanan dari kedua tim masih sangat-sangat disiplin. Ya, kita juga melihat dan menyimak bagaimana Persib bermain cukup hati-hati. Tampaknya memang tekanan yang diberikan oleh para pemain Persisam Putra Samarinda ini cukup
menguras perhatian khususnya lini pertahanan dari Persib. Atep kali ini, masih Atep kita lihat. Budi Sudarsono. Hilton Morera tadi yang mencoba melakukan sebuah tendangan. Saiful Lewandungsa. Bukan sebuah pelanggaran. Budi Sudarsono kali ini. Masih Budi Sudarsono kita lihat. Oh, iya. Masih Budi Sudarsono. Gagal ya tadi melewati Hamka Hamzah. Dan kali ini adalah Ahmad Sambering Usman. Berikan bola kepada Choi Dongsu. Serangan cepat coba dibangun oleh para pemain Persisam Putra Samarinda melalui Danilo Fernando. 1-2 dia dengan pipa tongkanya. Terlalu deras. Ya, sebenarnya satu upaya yang baru saja dilakukan oleh Persisam melalui pipa tongkaya dan juga Danilo Fernando. Namun bola pengembalian yang diberikan oleh Danilo Fernando kepada pipa tongkaya tadi masih terlalu deras. Sebuah kerjasama segitiga yang sebenarnya cukup memberikan ancaman bagi lini pertahanan Persib. Bola Fagundes. Gilang Angga Kusuma kali ini. Masih Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma. Ya. Budi Sudarsono dan dalam kondisi tidak sempurna untuk melakukan sebuah tendangan. Ini dia Budi Sudarsono. Mendapatkan bola dari Gilang Angga Kusuma dan dalam posisi diganggu oleh Jaks ini. Ya, lagi-lagi kita lihat Persib memiliki peluang yang bagus untuk membuka skor di menit-menit awal ini. Hanya saja memang tendangan dari Budi Sudarsono masih jauh dari harapan karena memang posisinya kurang begitu bagus. Ya, memang terlihat bagaimana barisan tengah Persib kali ini agak sedikit berkurang dengan ketidakhadiran Haryono yang selama ini memang selalu menjadi pemain jangkar bagi Persib yang memang memiliki tugas untuk bisa menahan serangan-serangan lawan dari lini tengah. Dan kali ini tampaknya memang para pemain tengah Persib harus ekstra kerja keras. Karena memang kita melihat bagaimana agresivitas yang diperlihatkan oleh para pemain Putra Samarinda. Begitu memberikan ancaman bagi Persib. Ya, Persib Bandung sejauh ini berhasil mencetak 11 gol dari 29 gol yang berhasil mereka raih panjang musim Jarum Indonesia Super League musim ini, dan mereka cetak itulah di babak pertama, di mana di babak kedua mereka lebih banyak berhasil mencetak gol. Dan kembali kali ini Atep. Oh, sayang sekali. Ya, Persib dengan tidak adanya Haryono ataupun Suchau Nunum sangat terasa dan sangat terlihat memang mereka kehilangan pemain jangkar atau pemain yang bisa membagi bola atau mengatur irama permainan, sehingga mereka kita lihat sangat kesulitan untuk mengimbangi lini tengah dari Persisam Samarinda. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Oh, handsball ternyata. Christian Gonzalez. Oh, wow, Iya. Christian Gonzalez. Oh, iya. Dan inilah dia
Sebuah peluang yang langsung bisa dimanfaatkan dengan sempurna oleh Christian Gonzalez. Dan ini merupakan gol yang ke-8 musim ini dalam Jarum Indonesia Super League. Dan gol yang berturut-turut ke gawang Persisam Putra Samarinda dalam 2 kali pertemuan mereka dalam persepak bolaan Indonesia. Ya, satu gol yang akhirnya mampu dilesakan oleh Christian Gonzalez. Tadi kita lihat bagaimana sebuah serangan yang dibangun oleh Persib yang begitu rapi dari sektor kanan pertahanan Persisam membuahkan satu gol. Dan kita lihat bagaimana tayangan ulang, walaupun sempat terlihat para pemain Persisam menduga bahwa terjadi handsball, namun wasit tidak melihat itu dan Christian mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ya, perlahan tapi pasti. Ya memang kita melihat sedikit ada salah pengertian di antara pemain belakang Persisam Samarinda yang menganggap bahwa bola menyentuh tangan daripada Christian Gonzalez. Tadi kita melihat bagaimana Hamka Hamzah mengangkat tangan bahwa pertanda Gonzalez handsball. Tetapi wasit Yandri tidak melihat bahwa itu pelanggaran sehingga membiarkan Gonzalez untuk menyelesaikan dan tercelah gol pertama bagi Persib Bandung pada malam hari ini. Inilah dia Christian Gonzalez. Dan pengen lambat bagian umpan dari Budi Sudarsono. Bola dikontrol oleh Christian Gonzalez dan memang mengenai perut atau juga dada dari Christian Gonzalez. Ya, karena memang terlihat dari belakang sehingga sulit untuk menyebutkan apakah tadi bola sempat menyentuh tangan atau tidak. Tapi yang pasti bahwa wasit tidak melihat terjadinya pelanggaran di sana dan memang tidak handsball, dan Gonzalez pun dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kebetulan memang bola ada di kaki kiri Gonzalez sehingga tidak mengalami kesulitan yang berarti untuk menaklukkan kiper Persisam Samarinda yang hari ini ditempati oleh Wawan Dermawan. Christian Gonzalez pernah 4 partai tidak berhenti mencetak gol. Ketika Persib unggul 2-0 atas Bontang FC, dan ketika mereka takluk 1-2 dari Persisam Putra Samarinda, dan ketika mereka unggul 4-2 atas Persebaya Surabaya, dan juga ketika mereka menaklukkan Persik Kediri dengan skor 6-1. Dan bahkan ketika mereka juga unggul 3-1 atas Persik Kediri, Christian Gonzalez selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan tersebut. Sebuah prestasi yang cukup baik memang diterapkan oleh penyandang gelar top skor 4 tahun berturut-turut Liga Indonesia. Pelanggaran cukup keras, kita lihat memang. Cukup keras. Dari Ahmad Sambiring Usman. Ya, kita lihat bagaimana Eka Ramdhani tergeletak. Ya, dalam tayangan ulang. Ya, saya kira ini memang sangat berbahaya ya, apa yang dilakukan oleh Ahmad Sembiring. Kita lihat bagaimana sliding yang dia lakukan. Ini sangat berpotensi untuk bisa mencederai Eka Ramdhani, namun tampaknya wasit juga tidak melihat ini sebagai sebuah pelanggaran keras. Walaupun sebenarnya kalau kita menyimak, ini cukup pantas untuk bisa diberikan peringatan apa yang tadi dilakukan oleh Ahmad Sembiring. Gilang Angga Kusuma. Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando. Fandi Mohtar kali ini yang bermain lebih ke tengah. Pelanggaran dari Christian Rene Martinez terhadap Ronald Fagundes. Ya, memang ada satu resiko yang harus ditanggung oleh Persisam dengan pola permainan mereka yang sangat agresif, bermain sangat terbuka. Dan kita lihat bagaimana tadi Persib mampu memanfaatkan kelengahan para pemain belakang Persisam untuk bisa memanfaatkan menjadi sebuah gol. Dan kini memang tidak ada upaya lain bagi Persisam untuk terus bermain seperti ini, setidaknya untuk mengejar ketertinggalan mereka.
Eka Ramdhani kali ini, masih Eka Ramdhani. Gagal tadi dia melewati Jack Simi. Choi Dong-soo. Pipa tongkanya. Danilo Fernando. Kembali kepada Ronald Fagundes. Terbaca memang permainan bola 1-2 yang diterapkan oleh Persisam Putra Samarinda. Ya, saya tidak melihat seorang striker yang harus gol atau seorang finisher bagi Persisam Samarinda, sehingga sejumlah kesempatan mereka untuk membuat gol terbuang dengan sia-sia. Ya, serangan balik. Baik sekali kita lihat. Ya, Hilton Moreira masih tergeletak tadi, dia bertabrakan dengan Sony Kurniawan. Dalam proses bukan sebuah pelanggaran jelas, karena memang kedua pemain dalam kondisi sama-sama berlari. Ya, tampaknya dada dari Hilton Moreira. Kita lihat dia cukup mengalami kesulitan bernafas ya. Dan tampaknya cukup keras memang tadi. Ya, dengan tempo tinggi seperti ini saya pikir dituntut kejelian atau kecermatan, keberanian seorang wasit Yandri, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Chris dan Rune Martinez. Korbannya cukup lama, malah melintang dalam sepak bola Indonesia. Wawan Hendrawan kepada Jack Simi. Fandi Mohtar tadi yang dituju. Ada Munadi. Kembali Munadi kepada Gilang Angga Kusuma. Maman Abdurrahman. Christian Gonzalez. Backheel cukup baik kepada Eka Ramdhani. Masih ada Saiful Lewanusa. Dituntut saya pikir ya ekstra konsentrasi dari anak-anak Persisam, sehingga tidak kebobolan untuk selanjutnya. Itu memang mereka menguasai bola, hanya saja memang serangan mereka tidak berjalan efektif, sehingga serangan yang mereka bangun terbuang dengan sia-sia. Christian Gonzalez kembali. Ada Choi Dong-soo. Ya, professional foul dilakukan oleh Munadi. Inilah dia. Munadi, pemain muda berusia 21 tahun. Yang masuk menggantikan Haryono di partai malam hari ini karena Haryono terkena akumulasi kartu kuning. Ya, terlalu lemah tendangan yang dilepaskan oleh Danilo Fernando. Kartu kuning untuk Munadi merupakan menjadi kartu kuning yang ke-24 bagi tim Maung Bandung selama musim kompetisi Liga Super Jilid kedua. Edi Hafid Murtado. Kepada Munadi. Sebuah sliding dilakukan oleh Hamka Hamzah.
Balik kali ini melalui Edi Hafid Murtado. Budi Sudarsono kepada Hilton Moreira maksudnya. Mulai menguasai jalannya pertandingan para pemain dari Persib Bandung setelah mereka unggul tadi. Atep kali ini. Masih Atep kita lihat. Berusaha untuk melewati Sony Kurniawan. Munadi. Ke belakang kepada Christian Rene Martinez. Sebuah sundulan dilepaskan oleh Hilton Moreira. Saiful Wanusa, Fandi Mohtar, Ahmad Sambiring Usman. Persisam Putra Samarinda kali ini melalui Jack Simi. True pass yang terbaca tadi oleh Christian Rene Martinez. Beradu cepat Hilton Moreira dan juga Jack Simi. Eka Ramdhani. Bukan sebuah pelanggaran. Iya, maksudnya tadi Ronald Fagundes adalah membuang bola. Karena melihat Eka Ramdhani masih tergeletak. Kita lihat dalam tayangan ulang. Ya cukup bersih sebenarnya. Ya, betul. Bola yang tadi diambil oleh Ronald Fagundes. Dan memang tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Ya betul Bung Kesit, memang ya kita lihat sangat clear ya, hanya saja memang jatuhnya Eka Ramdhani tidak pada posisi yang baik sehingga dia sedikit mengalami gangguan dalam kakinya. Eka Ramdhani kali ini Gilang Angga Kusuma, para pemain dari Persib Bandung. Munadi tadi maksudnya berikan bola kepada Gilang Angga Kusuma. Masih ada seorang Choi Dongsu. Kita lihat Gilang Angga Kusuma. Oh. Ya, Kembali percobaan dari Munadi. Munadi, sayang sekali. Kita melihat bagaimana para pemain Putra Samarinda kini justru tampak mengalami tekanan bertubi-tubi dari serangan gencar yang dibangun atau dilancarkan oleh para pemain tuan rumah. Saya pikir memang tidak lepas Bung Kesit tidak adanya seorang goal getter dari kubu Persisam sehingga mereka tidak memiliki seorang finishing yang bagus. Dan melihat beberapa kali mereka terbuang dengan sia-sia serangan yang dibangun dari ini bawah. Bahkan kita lihat pemain nomor 7, Choi Dongso, turun hingga kotak 16 untuk menyebut bola. Karena memang dia kurang mendapat dukungan dari rekan-rekannya. Ya memang kalau kita melihat komposisi pemain yang ditampilkan oleh Aji Santoso, Persisa memang tampak lebih memperkuat barisan tengahnya. Ketiadaan striker yang mumpuni memang menjadi kesulitan tersendiri bagi tim ini. Betul Bung Kesit. Untuk bisa mencetak gol. Praktis mereka tampaknya hanya berharap kepada peran dari seorang Pipa Tonkaya dan juga Ronald Fagundes. Namun sejauh ini setelah Persib mampu memimpin keunggulan 1-0, mereka justru lebih banyak membantu pertahanan. Dan ini tentunya akan semakin sulit bagi Ronald Fagundes dan juga Pipa Tonkaya untuk bisa memberikan kontribusinya berupa gol. Kita lihat bagaimana kini justru kendali permainan dikuasai oleh para pemain Persib. Ya sebuah PR yang
cukup serius yang akan segera dijawab oleh Aji Santoso. Bagaimana dia bisa mengisi posisi-posisi yang kosong, yaitu posisi striker dan posisi penjaga gawang yang menurut saya hingga saat ini masih titik lemah bagi kekuatan Persisam. Aji atau juga Jaya Hartono kita lihat. Masih terus memberikan instruksi. Dan sekarang bola dikuasai oleh Choi Dong-soo. Danilo Fernando. Saiful Lewanusa. Fandi Mohtar. Sebuah percobaan Fandi Mohtar. Iya, cukup baik sekali. Luar biasa saya pikir ya, memang suatu bacaan yang cukup luar biasa daripada Fandi Mohtar melihat posisi Kosin agak naik sedikit. Sayang bolanya jauh melintas di atas Mister sehingga gawang Kosin aman hingga menit ke-39. Pipa Tonkanya. Sita Wichai Hatar Zanakol. Kembali kali ini tekanan dari Persisam Putra Samarinda melalui Rona Fagundes. Choi Dong-soo. Rona Fagundes kembali kali ini. Pipa Tonkanya. Iya, satu kesempatan dari Putra Samarinda untuk mencoba mengejar ketinggalan. Ya, Use Munandar berada di bench dari Persisam Putra Samarinda. Dan juga Zainal Arif. Dan tentunya dua-duanya sangat akrab dengan kondisi Bandung. Karena dua-duanya adalah putra daerah yang harus membela tim dari luar Jawa Barat. Danilo Fernando kembali kali ini kepada Christian Rene Martinez. Budi Sudarsono. Gilang Angga Kusuma. Kembali kepada Budi Sudarsono. Gagal melewati Hamka Hamzah Budi Sudarsono. Kembali sepak pojok bagi Persib Bandung. Eka Ramdhani kali ini akan bersiap-siap. Kita lihat serangan yang mereka bangun. Ya, inilah dia proses terjadi gol kedua dari Eka Ramdhani. Ya, bagaimana serangan balik yang dibangun oleh para pemain Persib. Ini kita melihat bagaimana lini pertahanan Persisam Putra Samarinda yang hanya tinggal menempatkan 2 orang. Dan ini tentunya sangat sulit menghadapi 3 pemain Persib yang datang melakukan tekanan langsung ke area penalti, dan satu tendangan yang sangat baik dari Eka Ramdhani gagal dihalau walaupun tadi sempat mengenai Wawan, namun tangkapannya kurang sempurna. Depan yaitu menurunkan Zainal Arif yang memiliki suatu emosi yang tinggi atau keinginan tinggi untuk membuktikan dirinya bahwa dia masih layak untuk bermain untuk Persib Bandung. Kick off babak kedua.
Hilton Moreira kali ini. Langsung mengambil inisiatif penyerangan para pemain dari Persib Bandung. Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma kali ini bola menuju ke dalam kotak penalti. Masih ada Jack Simi. Ya, satu serangan langsung dibangun oleh Persib. Namun masih belum bisa memberikan satu hasil positif dan kita lihat sepak pojok bagi Persib. Apakah ini akan kembali memberikan buah yang sangat manis bagi Persib? Oh. Ronald Fagundes. Maman Abdurrahman kali ini. Christian Rene Martinez. Atep. Munadi. Kembali ke belakang kepada Christian Rene Martinez. Kita lihat ada Zainal Arif. Sony Kurniawan. Zainal Arif. Yang dituju tadi oleh Fandi Mokhtar. Ya, tugas Zainal Arif sendiri di babak kedua ini tentunya jauh lebih berat karena di saat dia juga harus membuktikan dirinya sebagai seorang striker yang mampu mencetak gol. Seperti ketika golnya memberikan kemenangan bagi Persisam Putra Samarinda pada saat menghadapi Persib di Samarinda. Baik sekali, satu upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Sinta Wicai. Ya, suatu keputusan yang cukup berani diambil oleh kiper Sinta Wicai sehingga dia bisa memutus serangan yang dibangun oleh anak-anak Persisam Putra Samarinda. Ya, sebuah umpan yang tidak maksimal, tidak jelas kemana arahnya. Ahmad Sambedik Usman. Jack Simi membantu penyerangan. Berikan bola kepada Ronald Fagundes dan kali ini adalah Danilo Fernando. Dan inilah dia, Zainal Arif. Direbut tadi oleh Maman Abdurrahman. Ya, cukup sulit kita lihat. Zainal Arif harus menguasai bola dan harus menghadapi kawalan yang begitu ketat dari para pemain belakang Persib. Ya, saya kira inilah kesempatan bagi Zainal Arif untuk menunjukkan ketajamannya di saat dia bermain menghadapi mantan klubnya sendiri. Ya, kesempatan yang baik bagi Persisam Putra Samarinda untuk mengejar ketertinggalannya karena mereka punya pemain-pemain yang cukup luar biasa dalam tendangan bebas. Ada Ronald Fagundes, ada Hamka, ada Danilo Fernando. Tapi kita lihat di sini Hamka Hanja yang mengambil ancang-ancang. Sebuah tendangan cukup keras kali ini. Iya. Cukup terarah. Ya, walaupun memang belum bisa menembus sasaran, namun tendangan yang dilepaskan oleh Hamka Hamzah ini sempat membuat Sinta Wicai harus berjibaku walaupun bola jauh dari sasaran gawangnya.
Ya, jika skor ini berakhir sampai pertandingan usai, maka Sinta Wicai mendapat kado yang manis sama dengan rekannya Suchao Nuknum ketika meninggalkan Persib Bandung. Atep kali ini bagi Persib Bandung. Kepada Munadi, Eka Namdani. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Zainal Arif kali ini. Gagal dia melewati Edi Hafiz Murtado. Serangan balik dari Hilton Morera bagi Persib Bandung. Christian Gonzalez. Bola daerah. Oh, iya, bukan sebuah pelanggaran. Walaupun tadi kita lihat Christian Gonzalez terjatuh. Ya, lagi-lagi kita lihat Hilton meminta bantuan wasit untuk memberikan penalti. Ahmad Sambiring Usman kepada Saiful Lewanusa. Mencoba membangun serangan kali ini Persis Samputra Samarinda. Danilo Fernando cukup baik dia. Terbaca oleh Maman Abdurrahman. Samputra Samarinda berusaha keras untuk bisa menembus 10 besar dalam klasemen Jarum Indonesia Super League. Saat ini mereka berada di peringkat ke-13. Budi Sudarsono pada Munadi. Potong saya dari oleh Sony Kurniawan. Danilo Fernando kali ini, sebuah serangan coba dibangun melalui Ronald Fagundes. Bola daerah kepada Choi Dongsu. Masih Choi Dongsu, ada Edi Hafiz Murtado. Mudah saja bagi Edi Hafiz Murtado merebut bola dari Choi Dongsu. Persisam adalah termasuk tim yang terlambat panas, di mana mereka sering mencetak gol di babak kedua. Dari 17 gol yang saat ini telah mereka lesakkan, iya, lebih dari 60% diciptakan di babak kedua. Budi Sudarsono kepada Atep. Masih Atep. Baik sekali kita lihat Atep. Oh, sayang sekali. Sebuah umpan yang cukup baik yang dilepaskan oleh Atep, namun bisa dipotong dan dapat dibaca arahnya oleh jaga gawang Wawan Hendrawan. Ya, kali ini Wawan cukup jeli dalam membaca umpan atau serangan daripada anak-anak Bandung. Ronald Fagundes. Sapu saja kita lihat tanpa kompromi. Ahmad Sambiring Usman. Pemain yang selalu diidentikan dengan suku Batak karena pakai sembiring, ternyata bahwa dia bukanlah orang Batak, yakni orang Tual Maluku Utara. Walaupun di situ ada
sembiring ya. Ya betul, mau geser. Balik pada Gilang Angga Kusuma. Budi Sudarsono kali ini. Heldan Morera. Atep. Masih Atep kita lihat. Dipotong saja bola tadi oleh Hamka Hamzah. Choi Dong So dan wow. Iya. Satu kesempatan kita lihat Choi Dong So. Ya, tampaknya dia mencoba untuk memberitahu kepada asisten wasit bahwa bola tampaknya sudah sempat melewati garis barangkali ya, tapi kita belum melihat apakah memang bola sudah melewati garis. Nyaris saja gawang Sinta Wijay yang digadang-gadang oleh dia sendiri agar tidak sampai kebobolan di dalam penampilan terakhirnya bersama Persib Bandung. Nyaris saja bergetar oleh tendangan yang dilepaskan oleh Choi Dong-soo. Memang nyaris ternoda ya Bung Gesit ya. Iya. Karena Bang tadi terlihat memang bola jatuh seperti tendangan Ya, ulang. ini dia kita lihat dan tayangan lambat. Apakah bola sudah melewati garis? Ya, Iya. sudah melewati Betul garis. sekali. Betul. Sudah melewati garis dan iya. Ya, memang di sini dibutuhkan kejelian dari asisten wasit terutama ya. Karena dialah yang memang bisa melihat apakah bola itu sudah melewati garis atau belum, dan memang sangat tipis sekali di saat bola yang mengalir begitu deras dan begitu cepat memantul. Dan tentunya ini juga beberapa kali terjadi dalam pertandingan di tingkat liga-liga Eropa. Karena itu memang kemudian muncul ide dari sejumlah kalangan di Eropa untuk menempatkan kamera di dekat gawang dan kemudian bisa menjadi acuan bagi wasit apakah ini sah atau tidak. Namun ide tersebut masih ditentang oleh FIFA. Budi Sudarsono kali ini. Pada Munadi. Percobaan dari Munadi. Diamankan kali ini oleh Wawan Hendrawan. Ronald Fagundes. Eka Namdani kali ini. Kepada Budi Sudarsono yang beradu kecepatan dengan Hamka Hamzah. Dimenangkan oleh Hamka Hamzah sejauh ini. Cukup cekatan kita lihat Hamka Hamzah mencoba mematikan pergerakan dari Budi Sudarsono. Heldan Morera. Kembali. Oh, iya. Tampaknya memang inilah yang ditunggu-tunggu oleh Christian Gonzalez. Supaya dia dilabrak oleh lawan sehingga memberikan kesempatan
bagi Persib Bandung untuk mendapatkan tendangan bebas. Ya. Ya, Cucu Hidayat masuk menggantikan Munadi. Sebuah penampilan yang cukup baik dari seorang anak muda berusia 21 tahun Munadi yang bermain menggantikan Haryono dan sekarang digantikan oleh seniornya, Cucu Hidayat. Ya betul, memang saya pendapat dengan Bung Rendra bahwa Munadi hingga menit 60 menunjukkan suatu performa yang positif bagi kemenangan sementara dari Persib Bandung pada malam hari ini. Hilton Morera. Sebuah tendangan dari Hilton Morera mendatar, kita lihat melihat adanya sebuah celah. Masih melebar dari gawang Wawan Hendrawan. Belum berubah kedudukan. Dan inilah dia Choi Dongsu yang tampaknya masih belum bisa menerima bagaimana golnya dianggap tidak sebuah gol oleh asisten wasit satu. Patut kita berikan apresiasi kepada anak-anak Putra Samarinda karena mereka tidak melakukan suatu protes yang berlebihan. Mereka menerima keputusan daripada wasit. Zainal Arif kali ini. Sony Kurniawan. Taruh dalam saya pikir Sony menahan bola dan dia menunggu ditabrak pemain lawan. Nah, sebenarnya teman-temannya sudah menunggu bola untuk diberikan. Christian Gonzalez yang sempat mengalami masalah di awal-awal Jarum Indonesia Super League musim ini dalam mencetak gol. Kembali kali ini adalah Christian Gonzalez. Oh, sayang sekali. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Tampaknya juga tidak memberikan sebuah pertanda bahwa ini adalah sebuah pelanggaran. Ya, bahkan anak Persib meminta agar wasit Yandri memberikan hukuman kartu kuning kepada Danilo Fernando yang dinilai melakukan diving. Iya, memang tampak sedikit diving dari Danilo Fernando. Ronald Fagundes, Choi Dongsu tadi, bukan sebuah pelanggaran. Ya, akhirnya ditiup juga peluit. Ada sebuah pelanggaran terhadap Choi Dongsu. Iya, memang dalam situasi seperti ini, wasit masih bisa memiliki waktu setidaknya 3 detik untuk melihat. Pada saat tadi terjadi atau pemain Persisam terjatuh, wasit masih sempat memberikan atau melihat peluang apakah bola itu jatuh di kaki pemain Persisam, tapi ternyata jatuh di kaki pemain Persib dan ini yang membuat dia akhirnya meniupkan peluitnya. Saya pikir suatu keputusan yang cukup tepat dari wasit Yandri dan sampai saat ini belum melakukan suatu keputusan yang blunder atau merugikan salah satu tim. Ya, kita lihat kembali serangan kilat yang dibangun oleh
para pemain Persib. Ya, Offside. betul sekali. Dan memang kita melihat terlalu cepatnya Christian Gonzalez memasuki perangkap offside yang tadi diterapkan oleh para pemain belakang Persisam. Ronald Fagundes kali ini kepada Saiful Lewanusa. Umpan ke dalam penalti cukup kosong kali ini. Choi Dong-soo gagal dia memanfaatkan sebuah crossing yang sangat baik dari Saiful Lewanusa. Ya, sayang sekali. Kembali Dong-soo mendapatkan kesempatan untuk menjebol gawang Sinta Wicai Hataratanakol. Namun sundulan kepalanya tadi masih menyamping. Yusef Munandar bersiap-siap. Ya, sangat menonjol saya lihat ya penampilan daripada Choi Dong-soo di kubu Persisam Samarinda. Cucu Hidayat kali ini. Ya, kita lihat dua pemain Persisam Putra Samarinda tergeletak. Simi dan juga kita lihat satu pemain lagi, yakni Saiful Lewanusa. Saiful. Cukup keras. Kita lihat memang tendangan dari Cucu Hidayat tadi. Ya, memang masih full tenaga yang dimiliki oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Ini dia Choi Dong-soo. Kita lihat bagaimana inilah dia, kembali dalam tayangan lambat proses tendangan dari Choi Dong-soo yang tipis melewati garis. Ya, memang dalam tayang ulang itu terlihat bagaimana bola sebenarnya sudah melewati garis gawang. Namun memang karena begitu cepat dan juga luput dari penglihatan asisten wasit, Ya, maka wasit pun tidak bisa atau tidak menyangka bahwa bola tersebut memang sudah bisa dianggap masuk. Hilton Moreira. Cucu Hidayat kali ini. Christian Rune Martinez. Atep kali ini. Christian Gonzalez. Cukup Iya, baik Christian baik Gonzalez. sekali. Dan inilah dia Christian Gonzalez. Masih mengenai wajah dari Wawan Hendrawan. Peluang emas dari Christian Gonzalez. Ya, satu kerjasama yang sangat bagus. Kembali peluang. Ya, Wow, tendangan kali ini Hilton Moreira masih di atas gawang dari Wawan Hendrawan. ya, tampaknya Dewi Fortuna memang masih belum mau menghinggapi Hilton Moreira dan juga Christian Gonzalez pada kesempatan yang begitu baik untuk menambah keunggulan bagi Persib Bandung. Ya, bagaimana kita lihat aksi dari Hilton Moreira.
kita lihat masih meninggi di atas Mister gawang Wawan Hendrawan. Reaksi para penonton. Inilah dia Usep Munandar masuk gantikan Sony Kurniawan. Saya melihat anak-anak Persisam Putra Samarinda agak kesulitan menghadapi kecepatan yang diperagakan oleh anak-anak Persib Bandung, sehingga mereka agak sulit menutup bola yang diperagakan dengan 1-2. Wow, dan inilah dia Hamka Hamzah. Peluang emas dari Hamka Hamzah. Ada perubahan saya lihat di kubu Persisam Samarinda. Hamka Hamzah didorong menjadi seorang striker dengan masuknya Usep Munandar. Perubahan yang sering terjadi di akhir pertandingan atau di babak kedua, di mana Hamka Hamzah memang memiliki produktivitas 4 gol sejauh ini bagi Persisam Putra Samarinda. Bermain sebagai seorang striker, mendampingi Zainal Arif. Usep Munandar, pelanggaran tadi. Ya, cukup sulit bagi Persisam Putra Samarinda untuk bisa lepas dari tekanan yang diberikan para pemain Persib. Choi Dong-soo. Ya, apa yang terjadi? Kita tidak melihat. Karena tadi tampaknya Choi Dong-soo sempat berlari ke arah asisten wasit. Ya, tampaknya ada lemparan yang tadi mengarah ke pemain asal Korea ini. Ya, terjadi protes. Dua kapten, Maman dan juga Hamka Hamzah mewakili Persisam Putra Samarinda. Ya, sangat disayangkan jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sini, karena memang Iya, kita lihat ini dalam tayangan ulang. Oh, tampaknya terjadi sesuatu antara Choi Dong-soo dengan Christian Rene. Ya, ada sedikit dorongan memang dari Christian Rene Martinez tadi. Namun wasit memang mendiamkan bahwa tadi bukan sebuah pelanggaran. Ya, pertandingan dilanjutkan kembali. Apapun yang terjadi, keputusan wasit memang harus bisa tetap dijunjung tinggi. Kapten kedua sama Maman Abdurrahman. Ini ada Sinta Wicai Hattanatakul. Christian Gonzalez. Oh, Bukan sebuah pelanggaran. Ya, kita lihat bagaimana tadi proses pengambilan bola dari Jack Simi terhadap. iya, jelas ini merupakan sebuah pelanggaran. ini sangat keras ya. Iya, kalau kita lihat bagaimana Simi datang dari arah samping, bahkan lebih cenderung di belakang Christian Gonzalez dan memotong pergerakan dari Christian Gonzalez.
Kita lihat bagaimana Menpora Andi Malarangeng masih setia menonton dan menyaksikan jalannya Jarum Indonesia Super League. Pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Persisam Putra Samarinda malam hari ini di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Ya, sebuah perhatian besar dari pemerintah ya untuk memberi dukungan kepada kebangkitan sepak bola nasional yang belakangan ini semakin tertinggal. Bali, Christian Gonzalez. Iya. Walaupun sempat terjatuh, tapi ini bukan merupakan sebuah pelanggaran. Saya dibuang oleh Maman Abdurrahman. Dua pelatih Aji Santoso dan juga Jaya Hartono. Zainal Arif kali ini. Saiful Lewanusa kepada Ahmad Sambiring Usman. Bali, Ahmad Sambiring Usman. Choi Dongsu kerjasama cukup baik kali ini. Zainal Arif dan ini peluang dari Hamka Hamzah. Ya, sebuah kesempatan emas bagi pasukan Aji Santoso untuk mengejar ketinggalannya. Seperti kita lihat dari tayangan ulang, bagaimana umpan dari Zainal Arif tidak bisa dijangkau oleh Hamka Hamzah. Ya, cukup apik sebenarnya kerjasama 1-2 yang dilakukan antara Zainal Arif dengan Choi Dongsu. Sedikit memberikan shock terapi kepada lini pertahanan Persib. Jalan dari Ronald Fagundes. Masih tersisa cukup panjang waktu bagi Persisam Putra Samarinda untuk bisa mencuri gol atau bahkan menyamakan kedudukan. Di saat para pemain dari Persib Bandung sudah mulai mengendurkan tekanannya. Kembali duel dari Choi Dongsu dan juga Christian Rene Martinez. Ya, cukup gigih memang penampilan yang diperlihatkan oleh pemain Korea ini. Ya, sangat menonjol saya lihat berjibaku. Dari awal babak pertama tadi hingga saat ini, Choi Dongso bermain cukup gigih, berjuang hingga terus seperti halnya tipikal pemain-pemain daripada Korea. Eka Ramdhani kali ini berhasil berebut bola. Persib Bandung melakukan tekanan. Ada Christian Gonzalez. Oh, sayang melakukan sekali. dummy menuju pergerakan Hilton Borera. Sinta Wicai Hatar Tenakol. Yang tempatnya akan segera digantikan oleh Marcus Harrison. Di sisa putaran kedua Jarum Indonesia Super League ini bagi Persib Bandung. Atep kali ini menguasai bola. Hilton Borera. Cucu Hidayat kali ini. Ragu-ragu kita lihat Cucu Hidayat antara melakukan sebuah tendangan langsung atau memberikan umpan. Ronald Fagundes kita lihat berlari cukup kencang dia. Masih Ronald Fagundes dengan penguasaan bola yang sangat sempurna. Dan inilah dia, Choi Dongsu. Oh, iya.
Untuk kesekian kalinya kita lihat Choi Dong-soo memberikan ancaman terhadap Sinta Wichai. Namun kembali tendangan yang dilepaskan pemain ini masih menyamping dan dia harus ditarik keluar. Peluang terakhir dari seorang Choi Dong-soo yang akhirnya ditarik keluar digantikan oleh Agus Prianto. Penampilan sangat baik tentunya bagi Choi Dong-soo walaupun dia belum bisa mencetak gol di pertandingan malam hari ini. Ya, sangat aneh menurut saya. Seorang Choi Dong-soo diganti oleh Coach Aji Santoso yang bermain sebenarnya cukup luar biasa. Membantu penyerangan ataupun membantu daerah pertahanan. Ya, tampaknya memang... Dan inilah Hilton Moreira. Ya, tampaknya memang ada sesuatu yang terjadi pada Choi Dong-soo. Karena kalau kita lihat tadi memang dia sempat mengalami sedikit masalah pada kakinya. Apakah ini yang membuat Aji Santoso kemudian menarik Choi Dong-soo keluar? Karena memang kalau kita melihat bagaimana penampilan yang sangat mobile dari Choi Dong-soo, sejatinya memang pemain ini jangan sampai ditarik keluar karena ancaman yang diberikan di daerah pertahanan Persib ini beberapa kali mampu diberikan oleh Choi Dong-soo. Dan Atep kali ini Ahmad Sembiring Usman. Kita lihat bagaimana Wildan Syah tampaknya akan menjadi pemain berikutnya yang masuk bagi Persib Bandung. Sinta Wichai Hattaratanakol, partai perpisahan baginya sebelum kembali lagi ke Chonburi. Ya, sebuah percobaan dari Zainal Arif. Tapi masih terlalu lemah dan mudah sekali dibaca oleh Sinta Wichai. Saya pikir terlalu berambisi ya Zainal Arif untuk mencetak gol. Iya, tampaknya memang ada beban tersendiri dari pemain ini. Di satu sisi dia dituntut untuk memberikan kontribusinya yang lebih tentunya kepada Persisam Putra Samarinda. Karena sejauh ini memang dia baru 1 gol yang dia ciptakan. Dan pada saat menghadapi Persib, mantan klubnya, memang menjadi sebuah pertanyaan besar bagi publik sepak bola Samarinda tentunya, karena ternyata kehadiran Zainal Arif yang diharapkan akan bisa mendongkrak prestasi dari tim ini sampai saat ini ternyata masih belum terlihat kontribusi yang besar dari Zainal Arif. Betul Bung Kesit, memang Persisam Putra Samarinda belakangan terus disorot dari masyarakat Samarinda karena sudah banyak mengeluarkan biaya dari anggaran pemerintah, hanya hasilnya belum maksimal. Kita lihat di sini ada pergantian pemain. Yuldiansa menggantikan posisi dari Gilang Angga. Ya, Gilang Angga Kusuma digantikan oleh Wildan Syah. Diberikan kembali kesempatan kepada para pemain muda setelah tadi Munadi dan juga tentunya masih ada Edi Hafid Murtado dan sekarang ada Wildan Syah. Sebuah rotasi yang memang memberikan jam terbang dilakukan oleh pelatih Aji atau juga Jaya Hartono. Ya,
masih tersisa 5 menit waktu normal. Dan sampai di menit ke-85 ini kita lihat bagaimana gawang dari Sinta Wicai yang memang dia inginkan tidak terjadi gol dalam pertandingan perpisahan ini. Ya, sebuah peluang dari El Loco Gonzalez. Ya, kita lihat bagaimana ucapan terima kasih kepada Kosin Sinta Wicai Hatta Ratanako. Ya, tampaknya dia harus diganti. Sebuah partai perpisahan, sebuah emosional akan terjadi. Bagaimana kita lihat, inilah dia Kosin. Sebuah penyelamatan yang terhadap tendangan Hamka Hamzah. Pemain yang memberikan sebuah arti yang sangat baik tentunya. Pemain tim nasional Thailand yang merumput di Jarum Indonesia Super League bersama Persib digantikan oleh Marcus Horizon. Iya. Dan Sinta Wicai Hatta Ratanako harus kembali ke Thailand. Ya, memang sebuah kehilangan yang sangat besar bagi Persib Bandung. Setelah sebelumnya mereka ditinggalkan oleh Suchau. Dan kini mereka harus kembali kehilangan pemain yang memberikan kontribusi sangat besar. Sinta Wicai Hatta Ratanako. Ya, sebuah tantangan yang cukup berat bagi seorang Marcus. Karena di 20 pertandingan putaran pertama, Kosin hanya kebobolan 17 gol. Ya, setidaknya dia sudah aman. Karena gawangnya yang dia kawal sudah pasti tidak kebobolan. Dan dia bisa menyelesaikan tugasnya bersama Persib Bandung di pertandingan terakhir ini. Pertandingan yang penuh emosional. Dan itu akhirnya Kosin mendapat kado yang manis sama dengan rekannya Suchau Nutnum. Ya, jika Suchau Nutnum menyelesaikan pertandingan yang bersama Persib dengan menyumbang gol ke gawang Persebaya. Betul. Kali ini Sinta Wicai melepas kepergiannya bersama Persib atau dari Persib tanpa gol yang bersarang di gawangnya dalam pertandingan terakhir menghadapi Persisam Putra Samarinda. Inilah dia, Sinta Wicai Hatta Ratanako. Sedang Arif kali ini. Saiful Lewanusa, Danilo Fernando kali ini memasuki detik-detik terakhir waktu normal dan Ronald Fagundes umpan cukup baik. Sebuah penyelamatan yang cukup jitu dari Wildansyah, pemain muda yang baru dimasukkan menjelang menit-menit terakhir babak kedua. Kita tahu tadi Wildansyah menggantikan Gilang Angga. Dan ini merupakan penampilan perdana dari Marcus Horizon bersama dengan Persib Bandung. Wow! Nyaris hampir saja mendapatkan sebuah hadiah di penampilan perdananya dari Ahmad Sembiring Usman, Marcus Horizon. Ya, sebuah umpan yang cukup bagus diterima oleh Ahmad Sembiring. Hanya saja memang headingnya jauh melayang di atas Marcus Horizon, maka
Gawang Marcus Horizon kembali selamat hingga menit ke-90. Atep kali ini bermain di sektor sebelah kanan, bergantikan Gilang Angga Kusuma setelah masuk ke Wildansyah tadi. Zainal Arif kembali kepada Saiful Lewanusa. Oh, kerjasama yang kurang bagus. Hilton Morera kali ini. Masih kepada Budi Sudarsono. Jaksimi. Ahmad Sembiring Usman. Ya, Hilton Morera. 3 melawan 2. Kita lihat kali ini Hilton Morera masih Hilton Morera. Offside memang El Loco Gonzalez. Ya, betul. Ya, sebuah situasi yang nyaris sama seperti di babak pertama, di mana tadi Persib akan menyelesaikan pertandingan di babak pertama dengan sebuah gol dari Eka Ramdhani, dan kali ini di injury time babak kedua kembali sebuah kesempatan dimiliki oleh Persib, namun kita lihat Gonzalez tadi sudah berada dalam posisi offside. Kembali Hamka Hamzah. Yusuf Munandar. Bagaimana ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Menit terakhir. Christian Gonzalez kali ini. Hilton Morera. Masih Christian Gonzalez. Ya, hampir dipastikan rekor buruk tandang Persisam Samarinda akan semakin panjang, yakni menjadi 7 kali dan hanya meraih 2 kali seri di kandang Persik Kediri dan Persijap Jepara. Dengan kemenangan ini Persib Bandung kembali menggeser Persija Jakarta di peringkat kelima klasemen Jarum Indonesia Super League. Ya, 2-0. Persib Bandung unggul atas Persisam Putra Samarinda, dan inilah dia perpisahan bagi Sinta Wechai Hatay Ratanakol. Karangan bunga tentu diberikan kepada pujaan dari pendukung Persib Bandung. Ucapan terima kasih Kosin. Ya, satu peristiwa yang tentu saja akan menjadi kenangan tersendiri bagi Sinta Wechai. Ini adalah pertandingan terakhirnya bersama Persib. Tampak kita lihat bagaimana mata berkaca-kaca dari seorang Kosin Sinta Wechai Hatay Ratanakol. Melihat bagaimana sambutan yang begitu luar biasa dari publik Maung Bandung terhadap pemain nasional Thailand ini. Ya, memang ketika dia membela Persib memang ada atmosfer yang sangat berbeda ketika dia bermain di kompetisi di negerinya sendiri tentunya. Oke, itulah dia partai perpisahan bagi Sinta Wechai Hatay Ratanakol dan kemenangan bagi Persib Bandung. Dan jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.